Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan warta Jemaat Lisan pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2025. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak Ibu, Saudara-saudari membutuhkan informasi dan pelayanan, silahkan menghubungi Penatua Jimmy Situmorang atau Sekretariat Gereja. Pelayan firman kebaktian Minggu Pentakosta. Kebaktian Minggu hari ini, hari Pentakosta, 8 Juni 2025 dilayani oleh Pendeta Natalia Kristina Bayin dari GKP Haurgelis. Biston pagi diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 waktu pukul 5.30 WIB, tempat di gereja dipimpin Penatua Iwan. Kami juga menginformasikan bahwa mulai tanggal 10 Mei 2025 kegiatan Biston pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 5.30 WIB. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam Biston pagi. Kebaktian rumah tangga. Kebaktian rumah tangga akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025, waktunya pukul 19 atau jam 7 malam. Penyelenggara keluarga Bapak Teresia Siregar atau Bapak Dartono Siregar, bertempat di gereja dipimpin Penatua Kristianto, liturgus Ibu Eli. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian tersebut. Sakramen Baptis Kudus Anak, Dewasa, Pengakuan Percaya atau CD. GKI Pamanukan menyelenggarakan Sakramen Baptis Kudus Anak, Dewasa, Pengakuan Percaya atau CD yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025, waktunya pukul 9 WIB, dilayani Pendeta Yosafat Simatupang. Baptis Anak, yang pertama Flori Felicia Junaidi, nama ayah Andreas Junaidi, nama ibu Lina Dorina Sinaga. Yang kedua Regen Julian Manihuruk. Yang ketiga Axel Aprilio Manihuruk, nama ayah Ronaldo Manihuruk dan nama ibu Jenti Roslan Story. Baptis dewasa Bapak Rudi. Pengakuan percaya atau CD, yang pertama Saudari Ruth Silvia Lumbantoruan, yang kedua Saudari Rahel Aurelia Lumbantoruan, yang ketiga Saudari Francisca Natalia Wijaya, yang keempat Saudari Rebecca Indiana Putri, yang kelima Saudari Yesiwita Situmorang, yang keenam Saudara Jonathan Esra Nathanael, yang ketujuh Friendly Vanko Migun M. Sialagan. Percakapan orang tua calon baptis kudus anak hanya untuk Regen dan Excel dengan Majelis Jemaat GKI Pamanukan akan dilaksanakan pada hari ini 8 Juni 2025 setelah kebaktian. Persembahan syukur tahunan atau Pentakosta 2025 pada hari ini Minggu 8 Juni 2025 kita memasuki hari Pentakosta, perayaan turunnya Roh Kudus. Kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan syukur tahunan kita, baik berupa celengan ataupun amplop persembahan syukur tahunan. Umat juga dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja dengan mencantumkan keterangan syukur tahunan. Persembahan umat, persembahan yang masuk dari tanggal 31 Mei sampai dengan 5 Juni, ini sampai tanggal 6 Juni 2025, totalnya Rp9.615.500. Bapak Ibu, sekian warta jemaat hari ini. Umat kami undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari NKB 104 bait 1 hingga yang ketiga. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam
Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Allah kasihi, kebaktian ini berlangsung dalam kuasa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Halo semua. Inilah dia puncak perayaan Paskah kita, yaitu hari ke-50, hari Pentakosta. Kita bersyukur bisa menjalani Prapaskah sampai Pentakosta hari ini. Pentakosta bukan hanya perayaan turunnya Roh Kudus, tapi juga terbentuknya gereja perdana. Untuk itulah nanti bersama dengan persembahan rutin, kita akan ungkapan sukacita kita melalui persembahan syukur tahunan, karena kita sebagai gereja telah dibentuk Tuhan melalui kuasa Roh Kudus yang turun atas kita. Maka mari kita pun sambut Roh Kudus yang turun atas kita. Dosa-dosa kita secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami menghadap Engkau dengan penuh penyesalan. Kami selalu menyakiti Engkau dengan perbuatan cemar kami, padahal kami terus-menerus diingatkan oleh-Mu untuk hidup dalam kebenaran, tetapi kami malah jatuh dalam dosa. Bapa di sorga, Kudus tetap teguh.
dari Efesus 1 ayat yang 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu. Aku gereja, kabun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lalu bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Di waktu hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah ke dunia. Gereja disuruhnya membawa berita kepada umat manusia. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan sebuah persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Olive. Dipersilakan.
kasih untuk anak Olive yang telah membawakan persembahan pujiannya bagi kita sekalian. Dalam bahasa Indonesia, lagu Goodness of God itu diartikan sebagai kebaikan Tuhan. Dan mari kita rasakan kebaikan Tuhan itu pada saat ini melalui firman yang juga akan kita baca dan renungkan bersama. Namun sebelumnya Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam doa pelayanan firman yang akan dinyanyikan melalui Kidung Jemaat 240A. Datanglah ya sumber rahmat. Selamat yang tak kunjung berhenti. Acara kepada indah kita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Bacaan pertama diambil dari Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita namai supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikannya oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka, mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan, bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 104 ayat 24 hingga 35, dilanjutkan ayat 35b.
Bacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga yang ke-21. Bacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga yang ke-21. Ketika tiba di hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka turunlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat manusia, maka anak-anak dan terutama turunanmu akan mendapat pengalihan-pengalihan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus pada pagi hari ini menurut Yohanes pasal 14 ayat 8 sampai 17, dilanjutkan ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak.
Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Ayat 25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama kamu. Namun penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara di dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Ibu bapak saudara yang Tuhan Allah kasihi, selamat pagi. Hari ini hari pencurahan Roh Kudus kepada kita semua. Kenapa lama sekali Bapak Ibu? Selamat pagi. Pagi. Itulah semangat Roh Kudus ada bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang di dalam kehidupan ini, walaupun kita berada di keramaian, kita suka merasa sendirian. Kita merasa bahwa tidak ada teman, kita merasa bahwa tidak ada sahabat. Apalagi kalau di dalam perjalanan itu, kesendirian itu kita rasakan mungkin karena kita termasuk tipe orang yang kemana-mana suka bawa ransel, ya, bawa tas gemblok. Isinya apa? Isinya masalah. Ransel-ransel yang isinya cuma pemikiran-pemikiran kita sendiri, yang isinya adalah masalah dan belenggu kita yang kita tenteng, kita bawa kemana-mana, yang kita gemblok kemana-mana. Jadi meskipun kita ada di tengah keramaian, kita masih suka kadang merasa sendirian. Karena kita sudah terlalu fokus dengan masalah kita sendiri yang kita bawa di pundak kita. Dan ketika kita memikirkan masalah, memikirkan berbagai rancangan yang sudah kita siapkan, Bapak Ibu, kita sendirian. Bahkan yang paling menyedihkan adalah kalau kemudian misalnya kita datang ke gereja, bersekutu bersama, tujuannya adalah untuk menaikkan pujian kepada Tuhan, tujuannya adalah untuk kita puji-pujian bersama dengan rekan-rekan, saudara-saudara seiman. Tetapi sebenarnya walaupun kita sedang bersama, ya, seperti saat ini, jangan-jangan kita saat ini sedang merasa sendirian. Dan kalau itu terjadi, maka persekutuan kita tidak lebih dari sekedar sekelompok orang yang berkumpul bersama, cuma formalitas duduk bersama. Seperti kita misalnya Bapak Ibu datang ke mall, ya, banyak kan orang di sana, ya.
kumpul di satu tenan, di tenan yang lain gitu ya, di toko yang ini, kumpul semuanya, kita ngemprok gitu ya, di dalam satu gedung mall yang besar, tetapi kita nggak kenal satu dengan yang lain. Kamu siapa, kita nggak kenal. Di mall itu kita seperti datang ke tempat wisata gitu ya, kita bertemu dengan banyak orang, kita melihat mereka ada yang lagi naik sepeda, ada yang sedang berjalan kaki bersama dengan keluarganya, ada yang sedang ngobrol-ngobrol santai dengan teman-temannya pada saat itu gitu ya. Tetapi tidak ada hubungan apapun di antara kita dengan orang itu. Dan seperti itu jugalah yang mungkin kita rasakan bersama kita duduk di tengah persekutuan kita pada saat ini. Kita datang di gereja, duduk dengan Bapak Ibu Saudara, tapi jangan-jangan kita masih merasa sendiri dan kita mungkin tidak mengenal siapakah di samping kanan depan kiri saya. Atau mungkin karena kita terlalu sibuk dan fokus kepada ransel, tas gemblok yang sedang kita bawa, yang isinya adalah masalah. Sebelahnya ada 3 orang, sebelahnya ada 4 orang, di depan ada 3 orang, di belakang ada 3 orang. Tetapi kita masih merasakan sendirian. Apalagi itu kalau di dalam gereja, Bapak Ibu Saudara, sedih sekali Bapak Ibu kalau misalnya memang itu terjadi di dalam gereja kita. Kita datang bersama-sama duduk, tujuannya untuk memuji Tuhan, kita duduk manis bersama di dalam gereja, tetapi pikiran kita masih sendiri. Ibu-ibu atau bapak-bapak sedang memikirkan gitu ya, walaupun sekarang matanya mungkin ya sedang begini ke hadapan pendeta gitu di depan, tetapi pikirannya kemana Bapak Ibu? Waduh, kompor di rumah udah dimatiin belum ya? Bapak-bapak, tadi saya kayaknya baru nyiram tanaman tadi pagi, udah dimatiin belum ya kerannya? Banjir nih depan rumah gitu ya. Sambil begini, mungkin pendetanya lagi ngomong, tapi pikiran kita kemana? Kemana-mana gitu ya. Pas nyanyi lagi enak Bapak Ibu, misalnya kita nyanyi lagu Kidung Jemaat 3, Kami Puji Dengan Riang, lagunya sangat riang sekali. Kami puji dengan riang, tiba-tiba set kepikiran, tadi pintu lupa dikunci ternyata. Bapak-bapak duduk gitu ya, tapi mikirin pekerjaannya. Yang ibu-ibu duduk matanya ke pendeta, tapi mikirin habis ini kayaknya mau masak apa enak ya, masak rendang kayaknya enak ya. Pemuda-pemudi berkumpul menjadi satu tempat gitu ya, mungkin ada yang tempat khusus. Kalau pemuda-pemudi tempatnya di mana? Di belakang biasanya. Pemuda-pemudi berkumpul tapi juga sendirian mereka. Karena yang dipikirkan adalah aku dan persoalan-persoalanku. Yang dipikirkan adalah diriku dan harapan-harapanku ke depan. Harapanku apa yang akan aku lakukan setelah keluar dari pintu gereja. Salahkah Bapak Ibu Saudara? Enggak salah, memang manusia seperti itu. Tetapi di dalam persekutuan kita harus melangkah lebih dari itu, apalagi kalau memang tujuan paginya adalah mau datang ke gereja. Makanya harusnya apa? Kita fokus mendengarkan 1 jam saja, mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan dengan sukacita. Di dalam persekutuan kita harus kemudian melihat bahwa aku tidak hanya memikirkan diriku sendiri, tetapi aku harus menjadi bagian, menjadi teman, menjadi sahabat-sahabatku yang duduk bersama di rumah Tuhan. Hari ini saya mau datang ke rumah Tuhan bersama teman-teman, bersama sahabat, bersama rekan saudara semua adalah untuk memuji nama Tuhan. Bukan datang cuma untuk pindah tempat aja, memikirkan persoalan dan berbagai pergumulan yang kita rasakan pribadi lepas pribadi. Karena Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya sibuk memikirkan diri kita sendiri, kalau kita hanya sibuk melihat apa yang ada pada diri kita sendiri Bapak Ibu, maka makna dari Pentakosta akan hilang dari diri kita, dari gereja kita.
Roh Kudus menuntun Bapak Ibu dan Saudara untuk datang ke gereja untuk beribadah. Kalau tiba-tiba sampai gereja kita tidak fokus, maka makna Roh Kudus itu diturunkan. Roh Kudus yang menuntun Bapak Ibu dan Saudara untuk sampai ke persekutuan ini, maknanya akan hilang. Bukan sebatas memang hanya kita mau mendengarkan firman Tuhan untuk memuji nama Tuhan, tetapi hanya berpindah tempat untuk menaruh setiap persoalan dan pergumulan kita. Hingga ketika ada seorang teolog Bapak Ibu yang berkata, akhirnya kalau terjadi seperti itu terus, gereja harus siap-siap bubar. Apa ada gereja dari perjanjian baru Bapak Ibu yang sekarang masih berdiri? Yang disebut di Alkitab itu masih berdiri, apakah ada? Sudah enggak ada yang berdiri lagi katanya, kata teolog itu. Karena apa? Karena manusia sibuk dengan dirinya masing-masing dan lupa tujuan akan persekutuan yang dibangun di tempat ini. Maka pertanyaan itu sebenarnya mengajak kita berpikir kemudian, apalagi bagi para majelis penatua dari GKI, Pamanukan, gereja kita ini Bapak Ibu ya, bisa enggak kira-kira akan sampai kepada akhir zaman kalau ternyata isinya orangnya masih memberlakukan perilaku yang seperti demikian? Akankah GKI Pamanukan ini tetap akan berdiri 10 tahun, 20 tahun kemudian kalau mungkin jemaatnya isinya orang-orangnya masih berpikir sibuk dengan dirinya dan persoalannya sendiri? Tetapi dia akan tetap ada Bapak Ibu, kalau Tuhan mau dihadirkan. Kalau Tuhan hadir dan kita sebagai anak-anaknya dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kita membangun kehidupan yang bersahabat dengan sesama, pasti GKI Pamanukan sampai 50 tahun kemudian pasti masih akan ada berdiri di tempat ini. Bahkan mungkin kalau saya juga udah mau masuk emeritus, saya masih dipanggil, masih ada gerejanya. Karena jemaatnya mau bertumbuh bersama dengan tuntunan Roh Kudus, tidak sibuk dengan pemikiran-pemikirannya sendiri. Maka itu Bapak Ibu Saudara, jangan sampai gereja kita, persekutuan kita sama dengan kisah Menara Babel di dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 9, di mana manusia pada saat itu begitu yakin dengan kekuatannya sendiri. Mereka hanya fokus kepada mereka sendiri. Mereka ngumpul seperti kita, mereka bersatu Bapak Ibu dan Saudara, tapi mereka hanya yakin dengan kekuatan diri mereka sendiri. Mereka yakin tanpa Tuhan, tanpa tuntunan Roh Kudus, persekutuan mereka di Babel pada saat itu masih tetap akan berdiri. Tetapi nyatanya apa Bapak Ibu dan Saudara? Meskipun mereka berusaha demi memenuhi keinginan pribadi, mengatakan persekutuan ini akan tetap ada, kesatuan ini akan tetap ada, tetapi karena mereka memenuhi terus keinginan pribadi mereka, mereka memfokuskan diri mereka dalam keinginan pergumulan pribadi di dalam persekutuan itu sendiri, inilah yang kemudian membuat Allah dikatakan apa? Allah menyerahkan, ya, membubarkan. Lalu apalagi bahasanya? Menyerahkan, membubarkan, menghamburkan, begitu ya. Orang-orang, manusia yang pada saat itu ke seluruh bumi. Manusia yang pada awal kisah Menara Babel merupakan kesatuan yang terlihat dari luar utuh, mereka bersatu, tapi kemudian terpecah-pecah karena mereka terlalu fokus pada diri mereka sendiri. Mereka tidak memikirkan persekutuan ini bersama dengan tuntunan Roh Kudus. Bahkan apa? Bahasa-bahasa manusia yang tadinya cuma satu, kemudian menjadi apa? Menjadi kacau balau. Ada banyak kemudian beberapa bahasa. Sekali lagi Bapak Ibu, kita harus siap kehilangan semua itu. Kalau
kita tidak mau bersekutu bersama dengan Roh Kudus, kalau kita tidak mau menaruh tuntunan Allah dan Roh Kudus di dalam persekutuan kita, maka siap-siap kita akan menjadi jemaat yang hanya tinggal nama. Maka dari sikap kita yang hanya mementingkan diri kita sendiri itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita yang hanya hidup memikirkan diri sendiri itu seperti manusia yang berada di Babel pada saat itu, yang hanya sibuk dengan dirinya sendiri, yang percaya bahwa hanya dengan kekuatan sendiri mereka mampu, mereka bisa membangun persekutuan, tanpa Tuhan kami bisa. Itu cukup menggambarkan kita dengan sangat jelas, Bapak, Ibu, Saudara, bahwa kita adalah manusia-manusia yang lemah. Itu cukup menggambarkan diri kita bahwa kita adalah manusia-manusia yang lemah, sehingga kelemahan itu kemudian membawa mereka pada kejatuhan, membawa kita kepada kejatuhan kalau kita tidak mau menaruh tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan persekutuan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Allah kasihi, memang menurut kitab Kejadian juga, ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, menciptakan langit, bumi, dan isinya, tumbuhan-tumbuhan, hewan, ya, binatang-binatang, termasuk khususnya manusia, bahwa manusia itu memang diciptakan baik, iya. Tapi ketika manusia itu diciptakan dari apa? Manusia diciptakan dari apa? Debu tanah. Yang asalnya dari debu akan kembali menjadi debu. Menurut kitab Kejadian, kita adalah manusia-manusia lemah. Menurut kitab Kejadian, kenapa kita lemah? Karena kita memang pada dasarnya diciptakan dari debu tanah. Dan itu adalah sesuatu yang menyimbolkan bahwa secara naturnya manusia memang baik, tidak lahir di dalam dosa menurut naturnya. Tetapi pada saat yang sama manusia itu ternyata sudah lemah dari sananya. Kita itu lemah, iya. Naturnya manusia yang diciptakan dari debu tanah itu lemah, iya betul. Terbatas, iya terbatas. Oleh sebab itu Yesus sendiri mengatakan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dan itulah yang terjadi kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara, karena kelemahan kita itu yang kita sibuk dengan diri kita sendiri. Akhirnya apa? Kita mudah jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kita mudah sekali jatuh dengan berbagai macam persoalan. Pada saat ini juga saya yakin kita semua juga sedang dalam keadaan lemahnya sendiri-sendiri. Lemah fisiknya, lemah imannya, batinnya, dompetnya lemah. Keadaan hidupnya pun lemah. Banyak yang hari ini, bahkan saya juga merasakan lemah. Kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya saat ini juga pasti ada dalam keadaan lemahnya sendiri-sendiri. Mungkin yang lemah karena sekarang juga sudah mulai masuk tanggal belasan. Udah tanggal 8, baru tanggal 8 memang, tetapi beberapa hari lagi, 2 hari 3 hari lagi udah masuk tanggal belasan. Biasanya yang bergumul siapa? Ibu-ibu yang megang jadi bundahara. Duh, Bu Pendeta, kumaha, duit udah mau habis, tipis, finansial saya lemah, udah masuk tanggal belasan. Anak udah harus bayar sekolah, cicilan belum lagi, bayar apa lagi? Pinjol belum lagi, memenuhi keperluan kebutuhan dapur belum. Padahal baru tanggal 8. Ada mungkin Bapak Ibu, ada mungkin yang saat ini kelemahannya juga bukan hanya itu, tetapi kelemahan fisik.
Maklum Bu Pendeta, saya lagi mumet, ini bentar lagi anak-anak ikut ujian, harus bayar ini dan itu, jadinya kepala saya pusing, sekarang saya meriang, besok batuk gitu ya. Kadang gitu ya, ngerjain juga, ikut anak ngerjain tugas, begadang, lemah fisiknya, rasanya mata udah teler-teler. Padahal paginya apa? Paginya juga masih tetap harus bangun, nyiapin bekal untuk anak, untuk suami, untuk keluarga yang di rumah, belum beresin rumah. Duh, kenapa ya saya jadi ceritanya ibu-ibu kebanyakan? Bapak-bapaknya nggak ada ini. Secara fisik kita lemah, Bapak Ibu Saudara. Secara finansial kita juga bisa lemah. Ingatan kita pun bisa lemah. Untuk mereka yang sudah masuk dalam lanjut usia, ingatannya pun lemah, fisiknya lemah, bisa lemah dan sebagainya, lemah segala-galanya. Bahkan saking lemahnya sampai-sampai kita mudah sekali kemudian tergoda untuk melakukan dosa dengan dalih kelemahan kita. Ya gimana lagi ya Bu Pendeta, namanya juga kepepet. Udah mau tanggal belasan, saya harus makan. Ya kalau ternyata ada sabetan sana sini ya gak ada yang tahu. Ya disikat aja, gak akan ada apa-apa kan Bu. Ya maklumlah saya lemah. Betapa sering kali Bapak Ibu kita juga menjadikan kelemahan sebagai alasan untuk kita berdosa. Tetapi hari ini Bapak Ibu dan Saudara, ketika hari ini kita mengingat dan merayakan Pentakosta, ketika hari ini kita mengingat dan merayakan Roh Kudus dicurahkan kepada kita, Roh penolong, Roh kebenaran, Dia yang hadir menjadi penghibur. Maka berbahagialah yang saat ini sedang merasakan pergumulan. Maka berbahagialah yang saat ini mungkin ranselnya sudah penuh, sletingnya sudah mau copot. Bahwa hari ini Roh Kudus datang tercurah dalam diri kita untuk menguatkan, untuk menolong, untuk menghibur. Sebetulnya bukan hanya hari ini saja, hari ini kita hanya merayakan. Roh Kudusnya sebetulnya sudah datang dari kemarin, dari tahun kemarin, dari berpuluh tahun kemarin sudah datang. Tapi hari ini kita mau diingatkan dan merayakan bersama bahwa tidak perlu khawatir, kata firman Tuhan. Janganlah kamu gentar karena Roh Kudus akan datang memenuhi hidupmu, menjadikan penolong bagi dirimu, menjadikan dirimu sebagai yang benar, membawa kamu kepada kebenaran, dan aku akan setia menolong, memampukan, menghibur engkau di masa sulitmu. Dalam keadaan suka maupun duka, Roh Kudus akan menyertai kita yang lemah ini. Dia akan menyadarkan kita hadir bukan hanya sebagai penolong, tetapi Dia juga akan hadir untuk menguatkan kita senantiasa. Roh Kudus itu adalah bentuk dari kasih Allah Bapak Ibu, di mana Allah tahu karena Dia yang menciptakan kita. Dia tahu pada dasarnya kita ini adalah manusia-manusia yang lemah. Allah tahu kita lemah dan Allah tidak membiarkan manusia kita yang lemah ini berjalan sendirian di dalam kelemahan kita. Para murid saja pada saat itu diberikan pencurahan Roh Kudus turun atas mereka untuk apa? Mereka diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengabarkan Injil Tuhan kepada seluruh dunia. Maka pesan ini jugalah yang akan disampaikan kepada kita sama, bukan hanya kepada para murid tetapi kita semua jemaat. Dari GKI, Pamanukan, semua akan dicurahkan oleh Roh Kudus. Pada hari ini dan sampai seterusnya kita akan dikuatkan oleh tuntunannya, sehingga kita akan bisa melewati berbagai persoalan. Allah tetap senantiasa menjadi Allah yang Immanuel. Dia hadir, menyertai, dan mengatakan, "Aku ada bersama dengan engkau dalam segala kelemahanmu.
Aku tidak akan, Tuhan mengatakan kepada jemaat GKI Pamanukan, aku tidak akan meninggalkan kalian tiba-tiba menjadi Superman gitu ya. Aku tidak akan membiarkan kalian menjadi Superman, menjadi Superwoman secara dadakan seolah-olah Tuhan tahu kita kuat. Tidak akan seperti itu. Tetapi aku akan tetap menyertai kalian karena kalian pada dasarnya adalah manusia yang lemah yang tetap membutuhkan pertolongan Bapaknya. Pertolongan Bapa Tuhan Allah yang beserta di dalam kita masing-masing. Allah akan memberikan daya, kita akan dicas kembali, dicharger supaya dalam kelemahan kita tetap bisa berkarya. Dan ini juga pesan dan semangat sukacita untuk jemaat Tuhan di tempat ini yang saat ini juga merindukan adanya gembala, pendeta Tuhan di tempat ini untuk melayani jemaat di tempat ini. Tetapi itu jangan menjadikan kita mundur ke belakang. Tetapi Tuhan mengatakan walaupun memang saat ini belum ada pendeta yang bisa dijadikan sebagai gembala akan domba-dombanya di tempat ini, tetapi aku tetap akan menyertai, tidak akan dibiarkan sendiri. Roh Kudus kemudian tercurah kepada penatua, kepada para jemaat. Meskipun tidak ada pendeta yang saat ini belum menjadi pendeta tetap di tempat ini, persekutuan ini tetap bisa terbangun dengan adanya kuasa dari Tuhan. Tuhan tetap akan menjadi sahabat yang setia bagi kita. Dia akan tetap menjadi Allah yang solider, Allah yang bersama dengan kita. Dia tidak akan membiarkan Bapak Ibu para penatua terpuruk dalam kelemahannya. Dalam persekutuan ini tetap akan dibangun. Dan dia akan mengatakan, aku tetap akan bersama dengan engkau. Meskipun Allah pun tahu kita adalah manusia yang lemah, yang selalu mengecewakannya. Dia akan tetap support Bapak Ibu semua yang ada di sini. Tetap akan menolong. Bahkan kalau Bapak Ibu tidak bisa berdoa pun pada saat ini, mungkin saking stresnya, saking putus asanya dengan ransel yang dibawa, saking kalutnya bahkan sampai gak tahu, kita bingung udah mau ngapain lagi gak tahu. Dalam kelemahan dan keterbatasan kita, tetap dia akan menyertai. Tetap dia mau menolong kita bahkan ketika kita gak tahu harus berdoa bagaimana. Dia tetap menolong kita. Selagi kita masih ada nafas Bapak Ibu dan Saudara, nafas itulah yang mengingatkan kita bagaimana ternyata Tuhan tetap ada dan menyertai. Selagi kita masih ada nafas untuk menjalani kehidupan kita dan tetap berkarya di dalam kehidupan kita, maka itu adalah tanda atau bukti bahwa Roh Kudus tetap bekerja dalam diri Bapak Ibu Saudara. Dia tetap memberikan daya untuk Bapak Ibu tetap hidup. Ia tetap memberikan Bapak Ibu daya di dalam kelemahan Bapak Ibu. Tetaplah memandang kepada Tuhan, sebab hanya Dialah yang akan mampu mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada setiap kita. Meskipun kita saat ini mengatakan, aku mau mundur selangkah Tuhan, aku capek, aku pusing. Tetapi Tuhan akan dengan teguhnya, dengan Roh Kudus-Nya akan mengatakan, mendorong kita dengan daya. Ayo maju selangkah lagi, maju lagi, tetap maju, tetap jalan. Jangan gentar, jangan takut, jangan khawatir. Karena ada Roh Kudus yang akan terus menolong kita dalam duka cita dan stres kita, suntuk kita, kekalutan kita. Tetap akan ada roh yang bekerja untuk mengatakan kepada kita, ada aku yang memandang air matamu pada saat ini. Ada aku yang melihatmu pada saat ini menangis. Dan aku tetap berjuang untuk mengusap air matamu. Maka kata Tuhan, tetap maju, tetap jalan,
Jangan takut, jangan gentar. Tuhan Yesus menyertai dan memampukan jemaat GKI Pamanukan dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam saat teduh kita akan kembali mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh vokal grup Komisi Dewasa. Dipersilakan. Kami mengundang jemaat bangkit berdiri. Mari kita bersama dengan gereja ekumenis sambil mengulang janji basisan kita mengucapkan pengakuan iman Nikeas Konstantinopel demikian. Kami percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kami percaya kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala. Allah yang dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati adalah Allah yang sejati. Diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga, menjadi daging oleh Roh Kudus dan anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tidak akan berakhir. Kami percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Kami percaya adanya satu gereja yang kudus, yang am dan rasuli. Kami mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Mari bersama-sama kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur karena Roh Kudus yang telah Kau curahkan ke dalam hati kami. Kehadirannya dalam hati kami membuat kami menjadi bait kehadiran-Mu sendiri. Dan bersama Dia pula kami telah Kau lahirkan kembali menjadi anak-anak-Mu. Dialah penghibur, Dialah penolong yang Kau utus. Dialah Roh penolong, Dialah Roh kebenaran yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran hidup kami. Kami berdoa, semoga Roh Kudus boleh mengajarkan segala sesuatu kepada kami dan mengingatkan kami terus akan firman yang telah dikatakan oleh Yesus, agar kami tidak perlu gentar dan khawatir, karena kami selalu dituntun oleh-Nya. Melalui Roh Kudus-Mu juga ini Tuhan, sudilah Engkau membimbing gereja-Mu, khususnya jemaat-Mu di tempat ini, jemaat GKI Pamanukan, para pemimpin-pemimpin penatua majelis,
dan berilah mereka kebijaksanaan yang sejati. Agar kiranya dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, mereka semua boleh tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, menjalankan setiap kewajiban dan tanggung jawab yang harus mereka emban di dalam jabatan yang mereka lakukan. Agar mereka juga boleh menghasilkan dan menikmati buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan dan kelemah lembutan, bahkan penguasaan diri. Boleh mereka rasakan sebagai pemimpin jemaat di tempat ini, untuk mereka juga bisa bagikan kepada jemaat-jemaat di tempat ini, sehingga nama Tuhanlah yang akan dipermuliakan. Ya Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu saat ini, kami juga hendak bersama berdoa, bersatu hati, mengingat dan mau berdoa bagi saudara-saudari kami yang berada dalam kelemahan tubuh, baik karena keadaan sakit, karena usia lanjut, maupun karena berbagai hal yang dialami. Kami mau berdoa untuk anggota jemaat dan simpatisan di tempat ini, Bapak Johannes Walanda, Ibu Yuliana, Ibu Sundari, anak Joel, dan Bapak Parlindungan Lumban Batu. Kau kiranya memulihkan mereka seturut dengan rencana-Mu. Kau memberikan kekuatan di masa-masa yang tidak mudah. Kiranya Kau juga yang terus memberikan semangat, baik kepada sahabat-sahabat kami yang sakit, maupun mereka yang mendampingi dan merawatnya. Dalam Roh Kudus Tuhan, dengan semangat itu juga kami juga hendak bersama berdoa, menyerahkan saudara-saudari kami yang saat ini juga sedang merasakan anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Kami mau menyerahkan secara khusus ya Tuhan untuk William T, untuk Blessing, untuk Mesia Boru Tobing, Devi Pardede, Yehezkiel Gewalanda, Satya Siregar, Opung Samuel Siahaan, Angel Wijaya, Penatua Yosafat, Samuel Siahaan, Yosunbe, Samuel Christian, Reynaldi Elbatu, Regina Romaito, Nining Uningsi, Lamria Jesianturi, Dahlia R. Panjaitan, John Ferry Sinaga, MP Girsang, dan Rudi. Kami berdoa dan menyerahkan mereka semua jemaat Tuhan yang hendak berulang tahun pada bulan ini. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biar Tuhan sajalah yang boleh menuntun para jemaat Tuhan, menuntun mereka semua untuk dapat terus bersyukur di dalam anugerah yang Tuhan nyatakan. Dan di dalam rasa syukur itu, Tuhan juga berkenan untuk memberkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, dan damai sejahtera. Sehingga dengan semua anugerah itu, mereka pun boleh menjalankan hidup dan kehidupan mereka dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan pada saat ini, berdoa untuk kehidupan gereja-Mu di tempat ini, dalam setiap pelayanan yang Kau percayakan kepada mereka, dalam setiap program-program harapan cita-cita yang saat ini sedang diimpikan oleh mereka, secara khusus di mana jemaat Tuhan di tempat ini juga masih mencari calon pendeta yang baik yang akan Tuhan tempatkan di tempat ini. Maka biarlah dalam penantian itu Tuhan, biarlah mereka boleh tetap terus bersatu bergandengan tangan sebagai tubuh-Mu, saling bertolong-tolongan, saling mengisi satu sama lain untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan-Mu melalui setiap pelayanan yang mereka kerjakan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi para pemimpin kami, mereka yang dipercaya oleh Tuhan untuk dapat merumuskan berbagai kebijakan-kebijakan,
bahkan mereka yang akan mengeksekusi berbagai kebijakan itu. Biarlah setiap kebijakan yang diambil dan yang dipertimbangkan boleh dilakukan dengan baik, melihat berbagai aspek yang ada, terutama untuk kondisi bangsa kami yang saat ini sedang berada di dalam berbagai latar belakang dinamika. Biarlah para pemimpin kami boleh Kau berkati dengan hikmat, kekuatan dan kebijaksanaan-Mu. Biarlah setiap keputusan yang mereka ambil juga boleh menjadi kebijakan yang baik untuk tujuan bangsa dan negara. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah syafaat kami yang kami ingat dan kami mau naikkan hanya di dalam nama Tuhan. Biarlah untuk seluruh doa dan harapan kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kami yakin dan percaya Tuhan sudah mengetahuinya terlebih dahulu, dan kami mau menaruhnya dan berpengharapan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami alaskan semua doa ini hanya di dalam nama-Mu, dan di dalam nama itu juga kami mau berdoa seperti yang telah Kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita memberikan persembahan dan juga syukur tahunan, yaitu yang pertama sebagai tanda syukur di hadapan Tuhan yang telah berkenan memberkati setiap aspek kehidupan kita. Yang kedua, tanda syukur atas anugerah Roh Kudus dari Allah Bapa kita. Tanda syukur atas gereja yang sudah terbentuk serta komitmen mendukung gereja, khususnya di dalam kesaksian, pelayanan serta pekabaran Injil di dunia. Maka marilah menyatakan syukur dengan memberi persembahan dan syukur tahunan sesuai dengan firman Allah dalam Ulangan 16 ayat yang ke-10. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu. Sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Sambil kita mempersembahkan persembahan kita muji Tuhan dari Kidung Jemaat 241 bait 1 hingga 5. Diawali dengan umat dipersilahkan mempersembahkan persembahan syukur tahunan, nanti dilanjutkan dengan persembahan rutin. Pertama menjadi nampak panen dari
dipersilakan untuk maju mempersembahkan persembahan syukur. Hasil pertama mengandung janji untuk panen akhir. Nanti tuaian purnama datang, janganlah khawatir. Untuk siapakah panen purnama itu? Untuk Tuhan sumber anugerah. Inilah hari ke-50, hari Pentakosta. Panen pertama menjadi nampak, panen dari Paskah. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Yang telah ditanam dengan air mata, hidup menjadi tumbuhan dan buahnya sudah nyata. Untuk siapakah panen pertama itu? Untuk Tuhan sumber anugerah. Yesus ditanam dan bangkit pula pada masa Paskah. Kini buahnya menjadi nyata pada Pentakosta. Untuk siapakah panen purnama itu? Untuk Tuhan sumber anugerah. Umat Tuhan, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, di hari Pentakosta ini ya Tuhan, ketika kami merayakan pencurahan Roh Kudus, kami telah dimampukan untuk hadir, untuk kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang telah kami dengar pada hari ini boleh kami lakukan, di mana kami boleh menyatukan hati dan pikiran kami untuk membangun gereja-Mu di tempat ini. Ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami selama 1 tahun yang telah kami jalani, pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan syukur tahunan kami.
Kiranya persembahan ini boleh dipergunakan untuk mendukung pelayanan Tuhan. Kami juga telah memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami atas pernyataan Tuhan di dalam kehidupan kami pada minggu ini atau selama 1 minggu ini. Terima kasih Tuhan atas seluruh berkat yang Tuhan berikan kepada kami, baik berupa kesehatan, usaha, dan pekerjaan yang boleh kami lakukan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk pada waktu yang akan datang selalu tahu mengucapkan syukur. Kami boleh memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu tubuh kami. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus menyertai hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus dengan kuasanya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah, unikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus melatih hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus melatih hatimu, pun dengan kuasanya. Anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, tiada namin janji-Nya. Roh Kudus terus melatih hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus melatih hatimu, pun dengan kuasanya. Ibu bapak saudara yang Tuhan Allah kasihi, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat darinya. Kiranya Allah sumber kasih menganugerahkan kepadamu hati yang penuh kasih, dan kiranya Roh Kudus yang boleh tercurah atas setiap kami akan menjadi berkat bagi semua orang dimanapun engkau berada, dan bagikanlah berkat itu. Dan berkat dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus akan besertamu kini dan sampai selama-lamanya. Amin.